Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan pengawas Kabupaten Bekasi. Baiklah, saya akan mencoba untuk menyampaikan simulasi pengisian KP pengawas tahun 2021. Yang pertama ini kita isi biodata, ya, data pegawai yang dinilai, kemudian pejabat penilai kinerja dan atasan pejabat. Oke, seperti yang terlihat pada gambar sudah tertulis nama, NIP, kemudian pangkat dan golongan kita tinggal pilih sesuai dengan pangkatan jabatan kita, kemudian jabatan pengawas media atau pengawas utama atau pengawas muda, unit kerja dinas pendidikan Kabupaten Bekasi. Untuk pejabat penilai kinerja Pak Sep Sapulo, NIP-nya, kemudian pangkat dan golongan ruang, jabatan sekretaris dinas, unit kerja dinas pendidikan Kabupaten Bekasi. Kemudian atasan pejabat penilai Pak Dr. Hadi Carwinda MSI, kemudian NIP, kemudian pangkat, golongan ruang, jabatan kepala dinas, unit kerja dinas pendidikan Kabupaten Bekasi. Lanjut kita isi SKP Januari sampai dengan Juni, kita klik, ya, muncul seperti ini, kemudian kita klik rencana kerja. Rencana kerja ini sudah terisi, ya, untuk unsur utama. Yang pertama adalah pendidikan, apabila pada tahun ini kita mengikuti pendidikan S1 atau S2. Kalau tidak, ya tidak usah diisi. Yang kedua, diklat calon pengawas. Diklat calon pengawas kita sudah melaksanakan di tahun 2018, jadi tidak usah kita isi. Kemudian yang ketiga, mengikuti diklat fungsional serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. Mengikuti diklat fungsional lamanya lebih dari 9 jam. Apabila kita mengikuti, kita klik di sini, akan muncul, ya, berapa frekuensinya. Kemudian diklat fungsional sampai dengan 960 jam, sampai dengan yang pada umumnya kita laksanakan ini mengikuti diklat fungsional lamanya 80 sampai 30 jam. Nah, ini kita klik frekuensi program kita, target program kita. Ya. Kita targetkan 1, ya. Kemudian ini kualitasnya, ini waktunya. Ini kita itu dalam waktu 6 bulan itu. Berikutnya masih di unsur utama, yaitu pengawasan akademik dan manajerial. Tugas pokok pengawas. Yang pertama menyusun program. Ini kita klik. Ini tugas utama kita. Kemudian melaksanakan pembimbingan dan atau kepala sekolah. Ini juga tugas pokok kita. Memantau pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan. Kemudian melaksanakan penilaian kinerja guru dan atau kepala sekolah. Kemudian melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawas pada sekolah binaan. Kemudian menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan atau kepala sekolah di KKG, MGMP, atau dan sejenisnya. Kemudian melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan atau kepala sekolah. Kemudian melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja pengawasan, dan evaluasi kepemimpinan sekolah dan sistem informasi dan manajerial. Kemudian mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan atau kepala sekolah. Berikutnya, melaksanakan tugas kepengawasan di daerah yang terpencil atau terbelakang. Ini bagi pengawas utama saja. Ya, untuk pengawas muda dan pengawas media tidak. Ya. Oke, kita lanjut ke pengembangan profesi.
Profesi ini kaitan dengan membuat karya-karya tulisnya. Ini yang lama, yang Januari Juni ya. Apabila kita melaksanakan, kita tinggal klik saja frekuensinya 1. Kemudian membuat karya inovatif. Membuat karya sains kompleks, kemudian kategori sederhana, kemudian karya seni yang kompleks, kemudian kategori sederhana. Kemudian mengikuti kegiatan penyusunan standar pedoman dan sejenisnya pada tingkat nasional. Nah, ini. Mengikuti kegiatan penyusunan standar atau pedoman dan sejenisnya pada tingkat provinsi. Kita di kabupaten tidak. Ya. Kemudian untuk unsur penunjang. Unsur penunjang, apabila kita melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang tertera di sini, kita klik. Kalau tidak, ya tidak usah. Ya. Seminar, sebagainya. Nah, ini yang harus kita klik nih, menjadi pengurus aktif dalam organisasi profesi pengawas atau kelompok kerja pengawas. Ya. Apakah itu APSI ataupun KKPS. Anggap semua pengawas menjadi anggota aktif dalam organisasi ini. Kalau pengurus ya. Nah, anggota semua anggota. Jadi saya kebetulan tidak menjadi pengurus. Nah, saya hanya mengklik anggota saja. Kemudian apabila ada teman kita atau pengawas yang menjadi anggota tim penilai angka kredit, kalau tidak itu usah diisi. Oke, itu tambahan unsur penunjangnya di periode Januari sampai dengan Juni sudah selesai dalam program kita isi. Setelah kita isi, lanjut kita ke penilaian. Kalau tadi kita menyusun program, sekarang kita melakukan penilaian. Yang tadi sudah kita klik, akan muncul di sini. Yang pertama, mengikuti diklat fungsional lamanya 30 sampai dengan 80 jam. Targetnya 1, kuantitas 100, waktu 6. Realisasinya kita tercapai 1, kualitasnya 90, ini contoh. Ya, waktunya kita sesuaikan 6. Nah, ini kualitasnya tergantung. Kriteria penilaiannya ini kan bukti fisik yang mesti ada adalah surat tugas, sertifikat, deskripsi, laporan. Kalau semua itu terpenuhi, ya anggap saja status terpenuhi. Kuantitasnya terpenuhi, kualitasnya terpenuhi. Kalau memang walaupun tidak ada semua, kita anggap mungkin di deskripsi laporannya kurang sempurna, ya kita kurangilah jadi 90. Ya. Ini tergantung penilaian penilai. Kemudian menyusun program. Kualitasnya 1, target 100, waktu di sini sudah di format 6 ya. 6 bulan. Kalau bikin program cukup sebulan ya. Tapi apa ini? Nah, yang penting nanti di sini sama. Isinya 6. Realisasi capaiannya, program terlaksana 1 dokumen program, kualitasnya 100% apabila betul-betul kita melaksanakan membuat sesuai dengan yang kita rencanakan, yang kita buat. Apa yang kita buat sudah semua, ada semua di situ ya. 100% terlaksana ya dalam jangka waktu 6 bulan. Melaksanakan pembinaan guru dan atau kepala sekolah. Nah, ini kita klik 1, capaiannya 100 ataupun 80 ataupun 90, terserah kita. Ini hanya sekedar contoh saja. Waktunya kita klik ya. Kemudian memantau pelaksanaan laporan standar nasional pendidikan. Kuantitasnya 1, kualitasnya 100. Kita melaksanakan full, melaksanakan penilaian standar nasional pendidikan, kemudian kita menyusun laporannya. Ya. Setelah kita melaksanakan pemantauan laporan standar, surat tugasnya ada, bukti fisiknya ada, laporannya ada. Kenapa tidak? Tidak 100 ya. Kemudian melaksanakan penilaian kinerja guru dan atau kepala sekolah yang belum lama ini kita laksanakan ya. Surat tugasnya ada, bukti pelaksananya ada, laporannya ada. Oke, tinggal kita saja. Kemudian melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan.
Kalau Bapak Ibu lihat di Permen Pan RB ataupun di Permen Pucat 43 itu sampai ke contoh formatnya juga ada ya. Nah, ini contoh 90% kualitasnya. Kemudian menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan atau kepala sekolah di KKG. Jadi kita membuat program kegiatan KKG kita buat. Programnya ada, pelaksananya ada, dokumen-dokumen hasilnya ada. Nah, kita nilai persentase keberhasilannya berapa, 90%. Kemudian melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan atau kepala sekolah. Oke. Berikutnya melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja pengawasan, dan evaluasi kepemimpinan sekolah dan sistem informasi manajemen. Oke, realisasinya kita isi. Berikut mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan atau kepala sekolah. Penilaian tergantung hasil penilaian dan bukti fisik yang ada ya. Kemudian menjadi anggota aktif dalam organisasi profesional pengawas atau kelompok kerja pengawas. Oke. Nah, jadi apa yang tadi sudah kita programkan di dalam program ini targetnya, kemudian kita isi sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya atau hasil capaiannya. Lanjut, setelah penilaian kinerja, kita masuk ke perilaku kerja, ya, perilaku kerja pada bulan Januari sampai dengan Juni. Nah, ini ya. Oke, kita mulai dari orientasi pelayanan. Apakah ini isinya 0, 1 atau 2? 0, 1 dan 2 saja ya. Isi seperti ini. Isi ya, tinggal diklik 0, 1 atau 2. Kemudian ini sampai integritas sudah sama. Nah, di Januari Juni ini hanya kita klik 0, 1, 2. 0, 1, 2. 0, 1, 2. Oke. Selesai. Selesai, kita lihat, coba cetak. Nah, ya. Kita cetak. Ini kita lihat penilaian Januari sampai dengan Juni di lembar ke-3 ya. Nah, ini penilaian prestasi kerja dan perilaku kerja periode Januari sampai dengan Juni. Nah, ini adalah kinerja yang tadi kita klik di kolom kinerja. Ini nilainya. Kemudian ini adalah penilaian perilaku kerja. Ini nilai akhir Januari sampai dengan Juni. Oke. Nah, ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2021. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita lanjut mengisi SKP Juli sampai dengan Desember. Ini. Nah, yang pertama ini kita buat program. Nah, ini program. Hampir sama kegiatannya karena memang masih permen yang sama kaitan dengan tupoksi pengawas. Ya. Kita mengikuti pendidikan, ini ada di atas, kemudian diklat pengawas, kemudian mengikuti diklat fungsional, serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan atau STP. Yang pada umumnya kita hanya mengikuti ini, ya, 30 sampai dengan 80 jam. Program kita isi. Yang pertama ini target minimal. Nah, target minimal ini target maksimal. Ya, selama 6 bulan ini kita mentargetkan berapa kali kita akan mengikuti kegiatan pelatihan ini. Ya. Targetkan contohnya minimal 1, maksimalnya 2. Target kualitasnya minimal 80%, maksimalnya 100%. Kemudian target waktunya 3 hari sampai dengan 6 hari. Ya, kalau 1 kali ya 3 hari, kalau 2 hari 6. Lanjut ke pengawasan akademik dan manajerial.
tupoksi kita sebagai pengawas. Yang pertama, penyusunan program pengawas. Nah, ini kualitasnya 1, kuantitasnya 80 sampai dengan 100, waktunya 1 bulan. Saya kira cukup untuk menyusun program dalam waktu 1 bulan. Ya. Karena di sini waktunya tidak ada minggu, adanya bulan. Yang penting ini sama. Oke. Berikutnya tugas kita yang kedua adalah melaksanakan pembinaan guru dan atau kepala sekolah. Kuantitasnya 1, maksimal 1, kualitasnya 80 sampai dengan 100, waktunya 6 bulan. Juli sampai dengan Desember. Memantau pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan, minimal 1 laporan, maksimal 1 laporan. Karena kita melaksanakan 1 walaupun beberapa bulan melaksanakannya, tapi lapornya 1 dalam periode itu, 1 laporan. Target kualitas 80 sampai dengan 100, waktu pelaksanaan 6 bulan. Karena kita melaksanakan pemantauan itu tidak 1 kali, ya, tapi beberapa waktu, ya. Panjang 6 bulan itu kita melakukan pemantauan. Berikutnya melaksanakan penilaian kerja guru dan atau kepala sekolah. Minimal 1, maksimal 1, kualitas 80 sampai 100, waktu 6 bulan. Berikut melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan. Target maksimal 1, minimal 1, kualitasnya 80 sampai dengan 100, waktunya 6 bulan. Nah, mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan di tingkat kabupaten atau provinsi ini bagi pengawas utama, ya, pengawas madya dan pengawas muda tidak ada tupoksi ini, ya, hanya untuk pengawas utama saja. Mungkin ada beberapa teman kita yang sudah pangkat 4C, nah ini berarti diisi. Ya. Berikut menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan atau kepala sekolah di KKG, MGMP, MGP dan sejenisnya. Ya, kalau kepala sekolah kita pengawas juga membuat program pembinaan untuk kegiatan di KKG, ya. Kita buat programnya. Target 1 laporan, maksimal 1 laporan, kualitasnya minimal 80, maksimalnya 100, waktu pelaksanaan 6 bulan. Paling tidak kita kalau 1 bulan sekali, 6 bulan 6 kali, ya, 6 bulan full. Berikut melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan atau kepala sekolah. Minimal 1 laporan, maksimal 1 laporan, target kualitas 80 sampai dengan 100, waktunya 6 bulan. Oke. Berikut melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program. Kalau tadi menyusun programnya, sekarang melaksanakannya. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen. Minimal 1, maksimal 1, kualitas 80 sampai dengan 100, waktu 6 bulan. Berikut mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan atau kepala sekolah. Oke. Minimal 1, maksimal 1, kualitas 80 sampai dengan 100, waktunya 6 bulan. Membimbing pengawas sekolah muda dan atau pengawas sekolah madya dalam melakukan tugas pokok. Nah, ini hanya untuk pengawas madya dan pengawas utama. Tidak, ya. Dan itu pun kalau di kecamatan kita ada pengawas yang ada di bawah kita pengawas madya, ada rekan kita di pengawas muda. Nah, kita berarti membimbing pengawas muda. Atau mungkin ada pengawas utama, ya, kita pengawas madya, nah kita dibimbing oleh pengawas utama. Oke. Lanjut, melaksanakan pembimbingan pelatihan program guru dan kepala sekolah dalam penelitian tindakan. Nah, ini hanya untuk pengawas utama saja. Oke, ini tugas pokok kita sampai di sini.
Jadi semuanya di sini mencakup pengawas muda, pengawas madya, dan pengawas utama. Oke, tinggal dipilih saja mana tupoksi kita, pengawas muda, pengawas madya, dan pengawas utama. Kalau tidak salah ini selisihnya hanya satu-satu saja. Pengawas muda ke pengawas madya selisih 1, pengawas madya ke pengawas utama selisih 1. Lanjut, nah tadi adalah tugas utama. Sekarang kita ke kinerja tambahan. Kinerja tambahan, kalau pada peraturan yang lama, ini masuk ke termasuk kelompok utama, Pak ya. Nah, masuk kelompok utama. Nah, sekarang di peraturan yang terbaru ini masuk ke kinerja tambahan. Jadi kalau yang baru itu ada utama, ada tambahan, cukup seperti itu. Nah, maka pengembangan profesi ini masuk kepada tugas tambahan ya, membuat karya tulis, membuat kaidah sebagainya. Ini banyak sekali yang pada umumnya saya sendiri nggak pernah melakukan. Hanya kosong ya, kosong. Kemudian karya inovatif, membuat karya sains teknologi tepat guna, baik kategori kompleks maupun kategori sederhana. Kemudian menciptakan karya seni, kategori kompleks dan kategori sederhana. Kemudian mengikuti kegiatan penyusunan standar pedoman sejenisnya pada tingkat nasional. Nah, kalau Bapak Ibu pengawas ada yang pernah mengikuti penyusunan pedoman tingkat nasional, ini masuk ya. Dan mengikuti kegiatan penyusunan standar atau pedoman pada tingkat provinsi. Alhamdulillah tidak. Ya. Berikutnya mengikuti seminar atau lokakarya, baik sebagai narasumber, sebagai pembahas atau moderator, ataupun sebagai peserta. Kemudian menjadi delegasi dalam pertemuan ilmiah sebagai ketua, sebagai anggota. Berikut menjadi pengurus aktif dalam organisasi profesi. Nah ini ya, ada organisasi APSI, ada organisasi kerja ya, organisasi kerja yaitu KKPS, pekerja pengawas sekolah ya. Bagi pengurus ini berarti diklik ini minimal 1, maksimal 1, bukti fisiknya SK ya. Kemudian targetnya adalah 80 sampai dengan 100. Ini target kerja dinilai oleh pimpinan berarti ya. Kemudian waktunya 6 bulan ya. Jadi karena Juli sampai dengan Desember ya. Nah, kalau hanya sebagai anggota saja. Ini anggota. Nah, ini pengurus ya, ada pengurus, ada anggota. Nah, kalau pengurus di sini isinya di atas, ini anggota. Nah, gimana kalau misalkan pengurus juga anggota? Nah, tidak dua-duanya ya. Cukup pengurusnya saja. Kalau pengurus ya pengurus, walaupun dia merangkap sebagai anggota. Kliknya cukup pengurusnya saja. Tidak usah pengurus juga, anggota juga, double angkanya ya. Karena pengurus ini nilainya angka kreditnya 1, kalau anggota angka kreditnya 0,75. Kemudian menjadi anggota tim penilai angka kredit jabatan fungsional pengawas. Mungkin ada teman kita yang menjadi tim penilai angka kredit ya. Ini kalau tidak nah ya. Ini tambahannya. Yang lain apabila Bapak Ibu melakukan tugas-tugas tambahan tinggal klik saja ya. Silakan lihat di sini sesuai dengan apa yang Ibu laksanakan sampai mendapatkan penghargaan ya. Mungkin ada teman kita mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, silakan. Kemudian mendapat gelar doktor kehormatan honoris causa dari lembaga yang terakreditasi atau diakui. Mengikuti atau lulus mengikuti pendidikan S3, lulus mengikuti pendidikan S2, lulus mengikuti pendidikan S1 tambahannya ya, walaupun tidak linier. Kalau tadi yang di atas yang pokok itu linier, kalau ini tidak ya, tidak linier. Yang mendapat gelar yang tidak sesuai nggak masalah, kita mendapatkan angka di sini. Kalau yang di atas tadi itu pokok ya, harus linier. Oke, selesai kita menyusun program, lanjut ke penilaian.
lihat penilaiannya atau kita realisasinya seperti apa. Nah, ini ya. Yang pertama tadi mengikuti diklat fungsional, lamanya 30 sampai dengan 80 jam. Target tadi kita 1 atau sampai 2. Kualitas 80 sampai dengan 100, waktu 3 sampai 6 hari. Nah, relasinya kita hanya tercapai 1. Hanya mengikuti 1. Ya, kita tarikan 2. Kalau kita tercapai 2 ya tulis 2. Kualitasnya berapa? Nah, kualitasnya 90%. Artinya kita di atas target minimal. Saya ambil tengah-tengah nih ya. Karena untuk menilai ini bukti fisiknya masih ada kalau mau naik pangkat. Misalnya sertifikatnya, kemudian deskripsi laporannya juga harus lengkap, baik lisan maupun tulisan. Waktunya 3 hari. Oke, ini akan baik. Kemudian menyusun program pengawasan, tinggal diklik kita di sini sesuai dengan perolehan relasi yang tercapai. Oke, semua ini kita klik. Yang tadi programkan, sekarang kita klik kenyataannya. Kalau memang 100% hasilnya, silakan 100%. Ya, kalau tidak 100% ya berapa? Dengan keadaan 80 sampai dengan 100 targetnya. Ini contoh ya, 80 hanya 80 sampai dengan 100 hanya contoh. Bisa saja Bapak Ibu mentargetkan hanya 70 sampai 90 atau 80. Ya. Boleh saja untuk di periode Juli sampai dengan Desember. Kalau di periode Januari sampai dengan Juni, itu kita mesti, yang namanya target mesti 100, kan gitu ya. Periode Januari sampai Juni. Di periode Juli sampai dengan Desember, boleh kita tidak mentargetkan 100. Ya. Tetapi pada saatnya kita nanti ternyata 100, ya berarti baik. Ya. Kita targetkan 90, ternyata hasilnya 100. Itu berarti sangat baik nanti. Ya. Oke, paham ya? Di semua sama seperti ini, kita tinggal klik realisasinya sesuai dengan kenyataan yang kita peroleh. Nah, oke, ini hasilnya. Oke, nah kemudian tadi ada yang kelewat ya, ada yang kelewat di tambahan. Belum saya. Kita kembali ke program ya. Ini ada yang kelewat. Tambahan belum saya jelaskan. Kita lihat kembali ke tambahan. Nah ini. Apabila Ibu mengisi dalam program ini ya, isi. Ini contohnya kita isi 1, tambahannya tadi. Nah ini. Ya, menjadi anggota aktif dalam organisasi profesi pengawas dan kelompok kerja pengawas. Ketika ini harus diklik ini, kemudian lihat tanda panahnya. Ya, di lingkup ya. Ini namanya lingkup. Lingkupnya kita lihat lingkup. Nah, ini ada lingkup kerja ya. Lingkup kerja. Ketika klik maka lingkup kerjanya harus diisi. Kalau tidak diisi tidak akan muncul nilainya. Nah, klik kotak ini, kemudian kita arahkan ke tanda panah ini, klik tinggal pilih. Nah, dalam satu perangkat daerah, antar perangkat daerah, antar daerah dengan pusat. Ya. Kita coba. Kita klik yang pertama ini. Nah, antar perangkat daerah dalam satu daerah, antar perangkat daerah. Kemudian yang ketiga apa ya? Yang ketiga ini antar daerah dengan daerah lain ya, di luar provinsi atau dari daerah ke pusat ya. Atau dari daerah ke pusat. Ini angka kreditnya berbeda. Nah, ini sudah kita klik. Maka oke, kita lihat lagi penilaiannya. Nah, tadi yang sudah kita klik pada unsur utama, apabila kita posisi baik, nilai 100,
maka nilai kinerjanya 100. Nah, kalau kita sangat baik, maka akan mencapai 120 atau antara 110 sampai dengan 120. Itu sangat baik. Nah, ini semua baik semua, jadi nilainya 100. Nah, yang membedakan nanti adalah ini tadi tuh. Di kinerja tambahan. Kita klik 1, ini ada nilainya. Tuh. Kita klik angka 2 tadi ya. Nah, klik angka 2 nilainya 1,4. Kalau dikliknya 1 itu 0,8. Kita rata-rata 1 ya, diklik pada nomor 1 karena kita masih di dalam daerah, bahkan hanya di dalam kecamatan karena diklatnya daring. Ya. Diklatnya daring. Klik yang 1 dalam satu perangkat daerah. Ini yang akan membedakan. Ini hasil penilaian kinerja pada bulan Juli sampai dengan Desember. Lanjut berikutnya adalah kita ke perilaku. Nah, klik perilaku di perilaku Juli dan Desember. Nah, di sini akan muncul isi kotak putih dengan angka pada layar standar perilaku kinerja 4 sampai dengan 5. Ini akan muncul angka ini sesuai dengan golongan yang Ibu klik ya. Kalau golongan 3D akan munculnya kalau tidak salah 34 ya. Kalau golongan 4A 45, golongan 4B 45, golongan C ya 6 sampai 7 ya. Ya, sampai 7, Pak. Sampai 7. Ya. Skala nilainya ini adalah sampai 120 ya, sampai 120. Nah, karena kita golongannya golongan 4B, saya coba klik ini 5 semua. Ini sekali 5 ya. Ini tidak mesti 5 ya, antara 5 dan 4. Boleh klik 5, 4 sesuai dengan realisasinya. Ini pemimpinan belum saya isi, saya coba isi ini, asal isi saja ya, untuk mendapatkan gambaran. Asal isi saja. Ini bukan sesungguhnya ya. 9. Oke, selesai. Kita lihat sekarang. Nah, nilai SKP bulan Juli sampai dengan Desember. Kita lihat yang pertama, tidak usah kita lihat dulu, abaikan. Ini yang tadi Januari sampai dengan Juni, tanggalnya 1 Juli 2021. Ini penilaian kinerja PNS periode Juli sampai dengan Desember. Nah, ini sasaran kerja. Ini penilaian kinerja yang tadi kita klik, program kerja kita 101,6. Unsur utama 100, dari unsur tambahan 1,6. Nah, kalau kita punya tambahan yang berbeda, ini yang nanti akan membedakan nilai antara kita dengan teman yang lain. Ketika kita melaksanakan tambahan yang berbeda, maka nilainya akan berbeda. Yang nomor B, perilaku kerja pegawai yang barusan kita klik 109,0. Ya, ini adalah 60% dari sasaran kerja atau kinerja, 40% perilaku kerja. Nah, selesai. Juli sampai dengan Desember. Sekarang kita lihat tanggalnya ya. Tanggalnya berapa Pak? Mana Pak? Kalau tidak salah 10 plus ya. Di surat edaran ada ya. Tanggal lupa saya. Nah, lihat lagi surat edarannya untuk tanda tangan periode Juli sampai dengan Desember. Kalau tidak salah tanggal 10 Juli ya. Kalau tidak salah di sini. Oke, sekarang kita lihat integrasi penilaian kinerja PNS tahun 2021. Ini. Yang pertama kita lihat konversi penilaian kinerja Januari sampai dengan Juni. Nilainya 109,8. Ini hasil konversi dari Januari, Juni. Nah, yang tadi nilainya 90,57 itu setelah dikonversi ke standar nilai Juli sampai dengan Desember, nilainya jadi 109,8.
Nah, ini yang Juni. Kemudian yang Juli sampai dengan Desember tidak dikonversi lagi, sudah standar seperti itu. Ibaratnya kita menjumlahkan literan dengan gantangan. Ya, betul tidak? Kalau ini satuannya gantang sama dengan liter, 1 gantang sama 5 liter, bukan jadi 6 gantang atau bukan jadi 6 liter, tapi penyebutnya disamakan dulu, kira-kira seperti itu ya. Disamakan menjadi standar yang sama, sehingga ini Januari Juni adalah 109,8 hasil konversi, kemudian Juli sama Desember 101,6. Jadi penilaian kinerjanya 105,9 kinerja. Oke. Nah, sekarang masuk ke laporan. Laporan akhir di halaman yang pertama. Kita lihat. Nah, ini. SKP-nya 105,69. 105. Nah, ini ya. Setelah dijumlahkan ini penilaian Januari Juni ditambah dengan penilaian Juni Juli dibagi 2. Ya, 50% Januari sampai Juni, 50% Juli sampai dengan Desember. Hasilnya 105,69 itu masuk ke laporan. Nah, jadi pada laporan akhir tahun SKP di akhir 1 nih, SKP-nya 105,69 kinerjanya. Kemudian perilaku kerjanya yang tadi yang di Juli sampai dengan Desember itu 109,00. Jumlah SKP dan perilaku kerja 107,01. Ini 60%, ini 40%. Jadi 60% kinerja, 40% perilaku kerja. Jadi bukan 50-50 ya. 60-40. Oke. Kemudian ini ada kolom ide baru. Apabila kita melaksanakan kegiatan ide baru, ini terpisah, tidak masuk ke dalam kolom ini ya, terpisah. Ya. Sehingga nanti kita melaksanakan membuat ide baru, bisa secara individu, bisa secara berkelompok ya. Nilainya berapa Pak? 2 ya untuk anggota, ketua, atau semuanya. Jadi semuanya mendapatkan nilai yang sama. Umpamanya kita berempat, bukan 2 dibagi 4 ya. Semua keempat-empatnya mendapatkan nilai yang sama, yaitu 2. Nah, dijumlahkan di sini. Karena kita sekarang tidak membuat itu baru, jadi langsung dijumlahkan saja. Nilai akhirnya adalah kinerja pegawai 2021 107,01 dengan predikat baik ya. Predikat baik itu apabila nilainya 90 sampai 109. Ya, 90 sampai 109 itu kategori baik. 110 sampai 120 kategori sangat baik. Oke. Nah, sekarang kita lihat total angka kredit yang diperoleh bagi jabatan fungsional adalah 39,25. Coba kita lihat sesuai tidak dengan program yang kita buat tadi. Nah, oke, ini di program Januari sampai dengan Juni angka kredit yang kita programkan ini 39,25 ya. Setelah kita laksanakan hasilnya sama tuh 39,25. Oke. Tanggalnya ini tanggal laporan sesuai dengan surat edaran ya, tanggal 12 Januari yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Nah, untuk yang di atas ini boleh tanggal berapa saja, yang penting di bawah ini atau sebelum tanggal 12 ya. Sebelum tanggal 12. Oke. Cukup ya? Saya kira cukup. Mudah-mudahan kita memahaminya.
lebih para Porwas untuk dusun SKP rekan-rekan pengawas di kecamatannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.